Halo, nama saya Agung Gembu dari kelas Hukum A1 dengan NIM 1974201030 akan memberikan sedikit penjelasan tentang hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Tujuan hukum perdagangan internasional: 1. Untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. 2. Meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. 3. Meningkatkan standar hidup umat manusia. Dan 4. Meningkatkan lapangan kerja. 5. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral. 6. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. 1. Prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. 2. Prinsip dasar Pactasan Servanda Prinsip. Pactasan Servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan baik. Prinsip ini berlaku secara universal. 3. Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. 4. Prinsip dasar kebebasan komunikasi. Di samping 3 prinsip dasar tersebut, prinsip dasar yang relevan dengan prinsip dasar yang dikenal dengan hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi dalam pengertian luas, termasuk di dalam kebebasan bernavigasi. Subjek hukum perdagangan internasional juga menjadi bahasan penting dalam perdagangan internasional. Berdasarkan hal tersebut, yang dikatakan sebagai subjek hukum perdagangan internasional yaitu negara, organisasi perdagangan internasional, individu, perusahaan, multinasional, dan bank. Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik, yaitu sejak lahirnya hukum internasional. International Trade Organization atau ITO adalah organisasi internasional yang terkait dengan perdagangan internasional yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Peran bank dalam perdagangan internasional dapat dikatakan sebagai pemain kunci. Tanpa bank, perdagangan internasional mungkin tidak dapat berjalan dan bank menjembatani antar penjual dan pembeli yang satu sama lain mungkin saja tidak mengenal karena mereka berada di negara yang penjual dan pembeli.